Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai titrasi netralisasi. Jadi langsung saja kita mulai ya. Kita akan mulai dari definisi dari titrasi netralisasi itu sendiri. Jadi titrasi netralisasi itu merupakan salah satu metode titrasi yang menggunakan prinsip dari reaksi antara asam dengan basa, di mana reaksi antara asam dengan basa ini merupakan reaksi netralisasi. Kenapa reaksi antara asam dengan basa disebut sebagai reaksi netralisasi? Hal ini karena reaksi antara asam dengan basa akan menghasilkan H2O yang bersifat netral, sehingga reaksi antara asam dengan basa ini disebut sebagai reaksi netralisasi. Nah, untuk reaksi netralisasi atau titrasi netralisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu titrasi asidimetri dan titrasi alkalimetri. Untuk yang pertama yaitu titrasi asidimetri. Seperti namanya ya, asidimetri. Itu diambil dari kata asid yang artinya asam. Nah, asam ini merupakan pokok bahasannya, di mana titrasi asidimetri ini menggunakan larutan baku yang berupa larutan asam. Jadi, definisi dari titrasi asidimetri merupakan salah satu metode titrasi untuk mengukur kadar kebasaan dari suatu zat secara kuantitatif dengan menggunakan larutan asam sebagai standar. Nah, larutan asam sebagai standar ini yang sering digunakan adalah larutan HCl atau asam klorida dan larutan asam sulfat atau H2SO4. Namun, yang lebih sering digunakan adalah asam klorida. Hal ini karena asam klorida memiliki beberapa kelebihan, di mana kelebihannya akan kita bahas di pertemuan nanti ya. Kemudian, beberapa langkah penting yang kita lakukan untuk melakukan titrasi asidimetri ini ada beberapa. Yang pertama, sebelum kita melakukan titrasi asidimetri, kita harus menyiapkan larutan baku standar sekundernya dulu, yaitu misalnya larutan HCl. Nah, untuk membuat larutan standar sekunder yaitu HCl, sebelumnya kita harus mengencerkan HCl itu dari HCl pekat menjadi HCl yang kita mau misalnya 0,1 molar atau 0,1 normal. Nah, sebelum kita mengencerkan HCl menjadi larutan baku standar sekunder, misalnya larutan HCl 0,1 normal, kita itu harus menghitung terlebih dahulu konsentrasi dari HCl pekat, misalnya dari HCl 37%. Nah, setelah kita menghitung konsentrasi HCl pekat 37%, kita menghitung volume yang dibutuhkan dari HCl 37% itu untuk membuat larutan baku standar sekunder sebanyak 250 ml 0,1 normal misalnya. Nah, setelah kita dapatkan sebanyak 250 ml HCl 0,1 normal, barulah kita menstandardisasi larutan HCl 0,1 normal itu dengan menggunakan larutan baku standar primer, di mana larutan baku standar primer yang biasa digunakan adalah natrium tetraborat dekahidrat. Nah, sebelumnya kita juga harus membuat terlebih dahulu larutan natrium tetraborat dekahidratnya. Baru setelah selesai kita membuat larutan baku standar primer, yaitu larutan natrium tetraborat dekahidrat, kita mentitrasi antara larutan baku sekunder dengan larutan baku primer. Dan kita hitung berapa konsentrasi sebenarnya dari larutan standar sekunder yang akan kita gunakan. Barulah setelah kita melakukan standarisasi larutan standar sekunder, baru kita bisa melakukan titrasi asimetri. Misalnya kita menitrasi suatu basa lemah ataupun suatu basa kuat dengan larutan HCl yang sudah distandarisasi dengan larutan natrium tetraborat tadi. Titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri adalah titrasi terhadap larutan asam bebas dengan larutan standar basa kuat atau titrasi terhadap larutan garam yang berasal dari basa lemah dengan larutan standar basa kuat. Alkalimetri merupakan metode yang berdasarkan pada reaksi netralisasi, yaitu reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa yang membentuk molekul air. Karenanya, alkalimetri dapat didefinisikan sebagai metode untuk menetapkan kadar asam dari suatu bahan dengan menggunakan larutan basa yang sesuai. Titer yang digunakan pada alkalimetri adalah NaOH atau KOH. Titer sebelum digunakan untuk menitrasi sampel harus dibakukan terlebih dahulu menggunakan larutan asam baku primer. Indikator pada titrasi asam basa adalah asam atau basa organik lemah
yang berada dalam dua macam bentuk warna yang berbeda. Lalu, prinsip dari alkalimetri ini adalah netralisasi sampel asam dengan larutan titer basa NaOH yang distandarisasikan dengan indikator PP yang suasana basa berwarna merah jambu. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi warna merah jambu. Dalam titrasi alkalimetri ini terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama, pembuatan larutan baku standar sekunder NaOH 0,1 normalitas. Selanjutnya, pembuatan larutan baku standar primer H2C2O4 0,1 normalitas. Lalu, pembakuan larutan NaOH 0,1 normalitas. Dan yang terakhir itu, penetapan kadar asam dengan cara dititrasi dengan NaOH. Indikator asam basa adalah suatu senyawa organik yang dapat berubah warna dengan berubahnya pH. Biasanya digunakan untuk membedakan suatu larutan bersifat asam atau basa dengan cara memberikan perubahan warna yang berbeda pada larutan asam dan basa. Berbagai macam indikator ini dapat digunakan sebagai penunjuk asam, basa, atau garam. Terdapat macam-macam indikator dengan berbagai kekhasannya. Yang pertama itu ada kertas lakmus. Terdapat dua macam kertas lakmus, yaitu merah dan biru. Pada kertas lakmus biru, jika kita celupkan ke dalam larutan dan ternyata berubah menjadi warna merah, maka larutan tersebut bersifat asam. Sedangkan pada kertas lakmus merah, jika dicelupkan ke dalam suatu larutan dan warna kertas itu berubah menjadi biru, berarti larutan tersebut bersifat basa. Jika kertas lakmus merah atau biru dicelupkan ke dalam suatu larutan dan ternyata kedua kertas tidak mengalami perubahan warna, maka larutan tersebut bersifat netral. Lalu yang kedua adalah larutan indikator. Indikator pH dapat dibedakan menjadi indikator satu warna dan indikator dua warna. Indikator satu warna ini merupakan indikator yang mempunyai satu macam warna seperti phenolphthalein yang hanya akan berwarna merah bila dalam lingkungan basa. Sedangkan indikator dua warna ini merupakan indikator yang mempunyai dua warna, yaitu warna asam dan warna basa. Indikator kuning alizarin mempunyai warna kuning dalam lingkungan asam dan berwarna ungu dalam lingkungan basa. Terdapat beberapa indikator yang penting dalam titrasi asam basa dapat dilihat dalam tabel yang sudah tertera. Yang ketiga adalah indikator universal, dapat berupa kertas dan larutan, yang dapat menunjukkan harga jangkauan pH suatu larutan yang lebar. Jika kertas indikator ini dicelupkan ke dalam larutan, akan memberikan warna tertentu yang kemudian dibandingkan dengan warna standar yang tertera dalam wadahnya untuk mengetahui pH larutan yang sebenarnya. Dan yang terakhir itu ada indikator alami. Indikator alami ini dapat dibuat dari bagian tanaman yang berwarna, misalnya kelopak bunga sepatu, daun kubis ungu, daun bayam merah, kayu secang, dan kunyit. Selanjutnya adalah penentuan pH larutan pada titrasi asam basa. Pada saat larutan basa sedang ditetesi dengan larutan asam, pH larutan pun akan turun. Dan sebaliknya, jika larutan asam sedang ditetesi dengan larutan basa, maka pH larutan pun akan naik. Jika suatu pH larutan asam basa telah diplotkan sebagai fungsi dari volume larutan basa atau asam tersebut yang sudah diteteskan, maka akan diperoleh suatu grafik yang bisa disebut dengan kurva titrasi. Yang pertama ada pH titrasi asam kuat dengan basa kuat. Kurva di atas dapat kita simpulkan sebagai contoh perubahan pH, yaitu pertama, kita lihat pH larutan naik sedikit demi sedikit. Perubahan pH drastis akan terjadi pada titik ekivalen. pH titik ekivalennya yaitu 7 atau netral. Indikator yang dapat digunakan yaitu metil merah, bromtimol biru, atau phenolphthalein. Namun, yang lebih sering digunakan yaitu phenolphthalein karena pada perubahan warna phenolphthalein yang lebih mudah diamati. Yang kedua, pH titrasi asam lemah dengan basa kuat. Kurva di atas dapat kita simpulkan sebagai contoh perubahan pH, yaitu dapat dilihat titik ekivalen berada di atas pH 7 yaitu antara 8 sampai 9.
lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekivalen akan lebih kecil, tetapi hanya sekitar 3 satuan, yaitu dari pH kurang lebih 7 hingga pH kurang lebih 10. Indikator yang dapat digunakan yaitu phenolphthalein. Metil merah tidak dapat digunakan karena perubahan warnanya terjadi jauh sebelum tercapai titik ekivalennya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada pH titrasi basa lemah dengan asam kuat. Kurva di atas dapat kita simpulkan sebagai contoh perubahan pH, yaitu dapat kita lihat titik ekivalen berada di bawah pH 7, yaitu antara 5-6. Kemudian, pada lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekivalen hanya sedikit, yaitu sekitar 3 satuan, yaitu dari pH kurang lebih 7 hingga pH kurang lebih 4. Indikator yang dapat digunakan yaitu metil merah. Phenolphthalein tidak dapat digunakan karena perubahan warnanya akan terjadi jauh sebelum tercapai titik ekivalen.